Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas final keamanan digital kami. Kami dari tim N Square yang beranggotakan Next. Ya, Baik, jadi di sini anggota pertama yakni saya sendiri atas nama Ataur Rahman dengan NIM D121231040. nah saya anggota di urutan kedua dengan nama Muhammad Fadil Hilmi dengan akhiran NIM 046. Saya Ahmad Sidana Lasar dengan akhiran NIM 049. Saya Amrullah dengan NIM terakhir 052. Saya Giri Kencana Jati dengan akhiran NIM 089. Next. Ya, baik, untuk latar belakang seperti yang kita ketahui, keamanan sistem juga keamanan aplikasi sangat penting dalam dunia digital karena setiap perangkat, setiap pelayanan yang terhubung sangatlah rentan terhadap ancaman-ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan akses. Nah, dengan meningkatnya ketergantungan manusia terhadap teknologi, memastikan sistem operasi dan aplikasi memiliki perlindungan yang memadai melalui hardening dan praktik keamanan itu sangat diperlukan. Contohnya, autentikasi, enkripsi, serta manajemen hak akses yang menjadi hal krusial untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Next. Adapun tujuan proyek atau output yang diinginkan dari proyek grup kali ini, yang pertama, yaitu meningkatnya ketahanan sistem operasi Linux dari serangan, dan yang kedua, adanya aplikasi yang terbangun atau yang didevelop aplikasi CRUD sederhana dengan praktik keamanan digital dasar. Selanjutnya saya serahkan kepada Arman. Oke, baik. Jadi pada proyek kami kemarin kita melakukan yang namanya hardening. Jadi kenapa kita melakukan hardening? Karena ya sistem operasi yang kita pakai pada tugas kemarin itu adalah Linux, yang mana kita tahu bahwa Linux ini adalah sistem operasi yang bersifat open source. Jadi sesuatu yang bersifat open source itu tentu pasti rentan atau punya banyak celah keamanan yang bisa dijebol atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kita melakukan hardening atau semacam kita tempa atau kita lebih perketat lagi keamanannya. Kita tutupi celah-celah yang ada sehingga sistem operasi bisa berjalan tanpa takut adanya ancaman keamanan ataupun privasi. Nah, langkah-langkah yang hardening yang bisa kita lakukan di sini yang pertama itu kita nonaktifkan fitur atau layanan yang tidak perlu. Jadi kita cek di dalam sistem kita apakah ada layanan yang bersifat inaktif atau tidak aktif. Nah, jika memang ada fitur atau layanan yang tidak aktif, maka kita hapus saja itu dari sistem kita. Setelah itu, kita mengatur hak akses yang ketat. Jadi kita harus memastikan bahwa pengguna yang sedang memakai sistem operasi ini adalah pengguna yang memang memiliki berhak, bukan pengguna yang sembarangan, yang mungkin pengguna memiliki sedikit informasi pribadi, tapi bukan dia yang dimaksudkan untuk mengakses. Jadi kita harus mengatur agar hak aksesnya ini bisa menargetkan kepada sasaran yang benar. Lalu kita pastikan sistem itu selalu terupdate. Kita tidak mau ada bagian-bagian dari sistem kita atau paket-paket dari sistem kita itu yang ketinggalan versinya atau masih memakai versi yang jadul, karena itu bisa menyebabkan terjadinya bug, yang dimana bug itu juga menjadi celah keamanan dalam suatu sistem. Lalu kita terapkan langkah-langkah proteksi lain untuk mengurangi risiko serangan seperti kita install SSH ataupun kita menginstal firewall. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah hardening OS Linux mulai dari step pertama.
Nah, di sini bisa kita lihat yang di kanan itu adalah perintah yang akan kita jalankan di terminal Linux. Sedangkan yang di kiri itu adalah hasil setelah kita menjalankan terminalnya. Jadi di sini dalam satu baris ini sebenarnya terdapat dua perintah utama, yakni yang pertama kita meminta agar dia mengupdate, dia mengecek ke server repository apakah ada paket yang terbaru. Setelah memang sudah dicek, lalu kita lakukan upgrade, di mana nanti dia akan menginstal dan mengganti aplikasi paket-paket lama tersebut dengan paket yang lebih baru, sehingga versi dari paket-paket yang terinstall di sistem itu tetap terjaga sama versinya yang paling baru. Dan prosesnya bisa dilihat di sini, ada banyak paket-paket yang sedang di-upgrade. Oke. Ini baru tahap mengupdate ya, kita pastikan bahwa sistem itu paling update versinya. Lanjut, bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan untuk menghardening OS Linux berikut adalah menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi celah keamanan dengan hanya menjalankan layanan yang benar-benar dibutuhkan oleh sistem. Kita bisa lihat semua layanan aktif menggunakan perintah sudo systemctl list-units -type equal service, dan layanan yang tidak dibutuhkan bisa langsung dinonaktifkan dengan perintah sudo systemctl disable nama underscore layanannya. Contoh, jika server kita tidak menggunakan Bluetooth atau printer, kita bisa menonaktifkan service seperti bluetooth.service atau caps.service. Next. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat SSH key. SSH key digunakan untuk mengamankan koneksi jarak jauh ke server tanpa perlu password. Di sini kita bisa buat SSH key dengan RSA 4096 bit menggunakan perintah ssh-keygen -t rsa-b 4096. Setelah itu, kita aktifkan layanan SSH di sistem dengan perintah sudo systemctl start SSH dan cek statusnya agar memastikan sudah berjalan dengan baik. Next. Nah, setelah SSH aktif, kita pastikan hanya port yang diperlukan yang dibuka. Pertama, kita hapus aturan firewall dengan perintah sudo ufv delete nomor rule-nya. Lalu kita izinkan akses ke port default SSH, yaitu 22 TCP dengan perintah sudo ufv allow 22/TCP. Ini penting agar koneksi SSH tetap aman dan hanya terbuka. Next. Nah, langkah berikutnya itu adalah mengaktifkan firewall. Nah, perintahnya itu cukup sederhana, yaitu sudo ufv enable. Nah, firewall ini berfungsi sebagai lapisan pelindung utama sistem yang membatasi koneksi masuk dan keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Aktivasi firewall ini adalah tahap penting yang memberikan kontrol penuh terhadap lalu lintas jaringan dan menjaga sistem dari akses tidak sah. Lanjut. Nah, berikutnya itu adalah bagian penting yang sering menjadi dilema dalam keamanan sistem, yaitu pengaturan firewall terkait akses SSH. Nah, kadang kita perlu menghapus atau menyesuaikan aturan firewall agar tidak menghalangi akses jarak jauh di SSH, khususnya saat konfigurasi awal. Nah, perintahnya itu adalah sudo ufv delete. Nah, langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat memblokir akses ke server jika tidak dikonfigurasi ulang dengan benar. Next. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi yang saya akan berikan demonya. Oke.
demo aplikasinya adalah perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa kami menggunakan Flutter untuk membuat front end-nya, lalu aplikasi kami berbasis mobile dengan Flutter sebagai front end-nya. Lalu Firebase untuk menyimpan database-nya. Pada aplikasi kami menggunakan dua level user, yaitu admin dan user biasa. Pertama-tama saya akan mencoba login menggunakan akun user biasa. Gmail.com. Nah, kira-kira begini tampilannya. Jadi aplikasi kami adalah aplikasi untuk melihat sebuah artikel atau materi yang dibuat oleh admin. Nah, pada user sendiri, autorisasi yang dia dapat lakukan hanyalah membaca materi. Misalnya ini stack adalah sebuah tipe data, bla bla bla, sampah plastik, begini. Kita coba login sebagai admin. Nah, di admin sendiri memiliki beberapa autorisasi, yaitu mengunggah sebuah materi. Misal saya berikan demo untuk mengunggah materi. Misal Q. Q adalah tipe data. Yang menggunakan prinsip Vivo. Misal saya upload materi yang seperti ini, maka di dashboardnya akan muncul materi baru, yaitu Q. Dan deskripsinya adalah yang sudah saya tulis tadi. Kita coba edit, maka akan Q. Kita coba update juga misalnya, maka akan terupdate. Nah, kira-kira begitulah aplikasinya dari sisi front end. Kita coba lihat dari sisi back end. Nah, ini tadi authentication-nya. Aplikasi kami sudah menggunakan prinsip AAA, authentication, accounting, dan authorization. Authorization-nya tadi dua level user, authentication-nya adalah login dan register tadi. Lalu untuk accounting-nya, saya menyimpan accounting atau history siapa saja yang melakukan login dan register di aplikasi kami di sebuah data collection yang bernama login logs. Di sini ada beberapa user tadi yang sudah login. Misalnya ini tadi akun Noreking, dan yang baru-baru tanggal 27 ada di ya gitulah. Ini yang saya login tadi sebagai admin. Selanjutnya adalah untuk materi. Jadi materi yang tadi kami upload, kami enkripsi isi materinya ketika ditulis. Bisa kita mau tulis materi baru lagi, step 2 gitu, menggunakan prinsip LIFO. Maka akan database baru di sini, dan isi dari deskripsinya kami enkripsi ketika masuk ke database. Lalu ketika ingin di-read akan di-dekripsi kembali. Well, saya kira itu saja isi dari demo aplikasinya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke.